A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari surah Yasin yang insyaallah kita dawamkan, kita rutinkan, kita baca setiap malam Jumat ini. Mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dan keluarga besar selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dalam ayat kedua kita baca bersama yaitu Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Hidup ini kita berupaya dan setiap peristiwa kehidupan ini kita terus untuk mencari hikmah-hikmah dari kejadian-kejadian yang kita hadapi, baik itu suka ataupun duka, senang ataupun susah, sulit ataupun mudah, semuanya pasti ada hikmah di balik semuanya itu. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah disebutkan, asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu menurut dalam pandangan kita manusia itu jelek, akan tetapi bagi Allah itu adalah penuh kebaikan bagi kita. Dan begitu juga sebaliknya, suatu peristiwa atau kejadian yang mungkin kita dalam pandangan kita itu baik, ternyata dari pandangan Allah itulah tidak baik dan tidak bagus untuk kita. Oleh karena itu kita terus mengkaji, mempelajari isi kandungan daripada Al-Quran. Inilah pegangan hidup kita. Kenapa? Karena Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Quraisy menganggapnya sebagai syair, dianggapnya Muhammad itu sebagai penyair. Maka Allah menjawabnya, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin. Ini ayat 69. Dan kami, kata Allah, tidaklah mengajarkan syair kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad agar dia bersyair, tidaklah layak baginya. Akan tetapi Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Penerangan menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup, dan supaya pastilah ketetapan Allah terhadap orang-orang yang kafir. Nah, selagi kita masih hidup, selagi napas masih ada di badan, selama masih ada nyawa, maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup. Maka kita menjelang bulan Ramadan ini, mari kita hidupkan kembali Al-Quran. Kita baca, walaupun kita membacanya terbata-bata, walaupun satu ataupun dua huruf, dua ayat, yang penting adalah rutin. Khairul amali dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu sedikit-sedikit. Khairul amali dawamuha. Sebaik-baik amal itu apa? Yang terus-menerus, rutin, walaupun sedikit. Sedikit-sedikit akan menjadi bukit. Nah, ini ya. Ini kenapa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran selama kita masih hidup. Kalau sudah mati, tinggal hitung-hitungan, tinggal kita bacakan, kirimkan Al-Fatihah. Nah, selagi masih hidup ini, maka kita jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Insyaallah Allah akan membukakan pintu rezeki yang tidak terduga. Wa may yattaqillah yarzuqhu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan memberikan pintu rezeki baginya dari jalan yang tidak terduga-duga. Mudah-mudahan dengan mendawamkan kajian Yasin ini di setiap malam Jumat ini, kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan dibukakan pintu rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi